Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Kontroversi tentang kesesatan di pesantren Al Zaitun makin ramai saja. Habib Rizik, Habib Bahar serta MUI juga membongkar bagaimana kesesatan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Kesesatan pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang dibongkar Habib Rizik Syihab. Selain Habib Rizik, Habib Bahar juga tunjukkan kesesatan terbesar Panji Gumilang. Pun demikian, dengan tegas MUI menjelaskan mengapa Panji Gumilang sesat. Kesesatan pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang dibongkar Habib Rizik Syihab, bandung.fifa.co.id. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang yang diduga mengajarkan ajaran sesat kepada santrinya tetap menjadi perbincangan publik. Merespon hal, Habib Rizik Syihab akhirnya ikut angkat bicara. Habib Rizik menyinggung soal Panji Gumilang yang menyebut Al-Quran adalah kalam Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat dolal mudil, bahkan ini pendapat bisa masuk kategori kufron. Karena nggak ada, ulama semua sepakat sampai Mu'tazilah sekalipun yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Tetap mengatakan Al-Quran itu kalamullah, kata Habib Rizik Syihab dikutip dari YouTube Islamic Brotherhood Television, Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023. Mu'tazilah saja yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu makhluk. Kata Habib Rizik, tetap mengatakan Al-Quran sebagai kalamullah. Pertanyaan kita balikin, Anda sendiri punya dalil apa, ulama mana, yang mengatakan kalau Al-Quran itu adalah kalamul halki, jelasnya. Habib Rizik kemudian membahas terkait azan yang dipraktekkan oleh santri Ponpes Al Zaitun yang tidak menghadap kiblat, tapi menghadap jemaah. Azan menghadap kiblat itu sunnah. Kalau azan menghadap jemaah ya makruh, memang makruh bukan sesat, tapi kalau azan menghadap jemaah menjadi doktrin. Nah ini kita bicara doktrin dengan cara-cara yang sedemikian rupa kan, kata Habib Rizik. Kan ada cara-cara gitu, sampai seperti upacara, seperti pemandu musik, pemandu konser. Yang bisa mengantarkan kekufuran atau kesesatannya bukan azannya, bukan menghadap jemaahnya, tapi doktrin dengan tata cara mengada-ada. Yang gak pernah diajarkan oleh Nabi maupun ulama salaf dan kholaf, pungkas Habib Rizik. Sementara itu dilansir dari holopis.com, Habib Bahar tunjukkan kesesatan terbesar Panji Gumilang. Pengasuh pondok pesantren Tajul Alawiyin, Habib Bahar bin Ali bin Smith sangat menentang keras apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Menurutnya, ia adalah seburuknya manusia karena tidak hanya sekedar sesat, tapi menyesatkan. Hal ini disampaikan Habib Bahar untuk merespons polemik tentang pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu yang dikelola oleh Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang yang merupakan Komandan Wilayah 9 atau KW 9. Darul Islam atau Negara Islam Indonesia, DI atau NII, tersebut. Bukan hanya sesat si Panji ini, tapi menyesatkan. Kalau cuma sesat masih mending. Yang disesatkan putra-putri bangsa Indonesia, kata Habib Bahar saat melakukan podcast dengan Uya Kuya dilansir oleh holopis.com, Jumat tanggal 14 Juli tahun 2023. Sebagai tokoh agama yang juga mengerti Islam dan memiliki kapasitas untuk mengoreksi persoalan akidah seperti yang terjadi di Ponpes Al Zaitun, ia pun merasa patut untuk memberikan reaksi. Termasuk menentang kesesatan Panji Gumilang yang ia yakini. Nah, masa kita sebagai dai, kita sebagai umat yang terbaik membiarkan, mendiamkan, kan nggak begitu, ujarnya. Saat ditanya, apa aspek kesesatan yang terjadi di Ponpes Al Zaitun dan diajarkan oleh Panji Gumilang, Habib Bahar menunjukkan contoh yang terbesar.
di mana Panji melalui pengajarannya kepada para santri di Al-Zaitun menyebut bahwa Rasulullah Muhammad SAW berkata di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad. Sehingga mereka mengatakan, Qala Rasulullah SAW fi Quranil Karim. Yang artinya, berkata Rasulullah di dalam Al-Quran. Berarti kan dia mengatakan Al-Quran ini karangannya Rasul, jelasnya. Padahal berdasarkan keyakinan dan akidah yang dijalankan dan dipedomani oleh umat Islam mayoritas, bahwa Al-Quran bukan kalam Rasulullah, bukan juga karya tulis Nabi Muhammad. Akan tetapi kalam ilahi yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kita kan enggak, kalau kita qalawahu fi Quranil Karim. Kalau di akhir ayat kita bilang sadaka Rasulullahul Karim. Allah berfirman dalam Al-Quran dan sungguh benar apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah yang merupakan wahyunya Allah. Kalau mereka enggak, Panji bodoh yang satu ini, tandasnya. Diterangkan oleh Habib Bahar, bahwa Rasulullah memiliki sifat umi. Artinya ia adalah orang yang buta huruf dan tidak bisa melakukan baca tulis. Sehingga dengan demikian, ini adalah pertanda kebenaran bahwa Al-Quran bukan karya Rasulullah, melainkan kalam ilahi yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk diterangkan kepada umatnya. Sementara Al-Quran mulai dibukukan di era kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Inilah Al-Quran pertama kali dibukukan dan disusun hingga cetakan sekarang. TV1news.com menginformasikan. Tegas, ini penjelasan MUI mengapa Panji Gumilang sesat. Kasus polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang terus bergulir. Pihak kepolisian, sejumlah lembaga agama, hukum dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI pun tengah bertindak untuk memproses serta menyelidiki sejumlah kasus yang menyeret Panji Gumilang tersebut. Pada kesempatannya, Ihsan Abdullah selaku Wasekjen MUI bidang hukum dan HAM pada program Catatan Demokrasi, TV One menjelaskan mengapa Panji Gumilang dianggap sesat. Sebelumnya, Muhammad Afifuddin Ansori selaku koordinator aksi Bela Al-Zaitun, mengatakan bahwa terkait Al-Quran Kalamullah itu bukan merendahkan otentik daripada Al-Quran. Namun, bagaimana beliau meneguhkan ketauhidan sehingga yang saya pahami adalah betul Al-Quran itu adalah Kalamullah tapi diturunkan melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, ucap Muhammad Afifuddin Ansori. Menanggapi pemaparan tersebut, Ihsan Abdullah selaku Wasekjen MUI bidang hukum dan HAM menjelaskan bahwa hal tersebut mengingkari rukun iman. Sebab Al-Quran itu bukan firman Rasulullah SAW, namun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika seseorang di luar konteks itu, sudah melanggar akidah, jelas Ihsan Abdullah. Selanjutnya dilansir dari VOI.id, temuan PPATK dalam kasus Panji Gumilang, Bareskrim bergerak cepat siapkan pasal berlapis. Kasus Panji Gumilang pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu tidak hanya penistaan agama, namun juga diduga ada tindak pencucian uang. Temuan PPATK dalam kasus Panji Gumilang semakin mengungkapkan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan pria berusia 76 tahun tersebut. Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, telah menyerahkan hasil analisis transaksi Panji Gumilang pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun ke Bareskrim Polri pada pekan lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan dari PPAT, ditemukan bahwa Panji Gumilang memiliki transaksi berjumlah triliunan. Transaksi PG dan pihak-pihak terkait sekitar 15 triliun rupiah lebih, ujar Ivan ketika dikonfirmasi pada Kamis, tanggal 13 Juli tahun 2023.
Ivan mengatakan bahwa dalam transaksi 15 triliun rupiah tersebut juga meliputi dana yang masuk dan keluar dari rekening Panji Gumilang, yayasan, dan pihak lain yang terkait. Lantas apa saja temuan PPATK dalam kasus Panji Gumilang? Sederet temuan PPATK dalam kasus Panji Gumilang. Panji Gumilang memiliki 256 rekening menggunakan 6 nama berbeda. Dalam proses penyelidikan kasus Panji Gumilang, PPATK telah membekukan ratusan rekening yang berkaitan dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. PPATK menemukan adanya ratusan rekening miliki Panji yang memakai nama 6 orang berbeda. Penegak hukum mengungkapkan bahwa nilai transaksi dari 256 rekening milik Panji Gumilang tersebut berjumlah mencapai triliun dalam masa waktu 5 tahun. Sumber uang yang didapat Panji Gumilang itu diduga dari hasil penipuan, penyumbang yayasan, dan ada kaitan dengan Negara Islam Indonesia atau NII menurutnya. Duit yayasan juga digunakan secara pribadi oleh Panji. Bareskrim Polri usut dugaan pencucian uang Panji Gumilang, setelah menerima data dari PPATK. Bareskrim Polri segera mengusut dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Penyelidikan ini dilakukan karena diduga adanya penyalahgunaan aset-aset milik Ponpes Al Zaitun. Panji Gumilang terancam jeratan pasal penistaan agama dan hoaks. Bareskrim Polri juga menyiapkan pasal penistaan agama dan penyebaran hoaks di dalam penyelidikan kasus Panji Gumilang. Namun Panji Gumilang masih belum ditetapkan sebagai tersangka meski disiapkan pasal berlapis untuk menjeratnya. Kontroversi Ponpes Al Zaitun. Nama Ponpes Al Zaitun semakin menjadi sorotan publik setelah munculnya kasus Panji Gumilang yang menyampaikan ajaran sesat. Sebenarnya Ponpes Al Zaitun memang sudah menuai kontroversi sejak puluhan tahun lalu. MUI pernah membentuk tim peneliti khusus untuk mengungkap fakta dan temuan pada 2002 terkait pesantren Al Zaitun. Kontroversi yang ditemukan berkaitan dengan doktrin ajaran, afiliasi kelembagaan, dan konsep keagamaan yang diajarkan. Demikianlah ulasan mengenai temuan PPATK dalam kasus Panji Gumilang. Nama Ponpes Al Zaitun semakin tercoreng dan mendapat stigma miring setelah semakin terungkapnya kasus Panji Gumilang. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.